beberapa belakangan ini juga ada apa ya, bisa dikatakan buzzer 02 yang melakukan manuver yang sangat menjijikkan menurut saya, dengan drama-drama nangis kayak gitu, drama-drama yang sangat tidak mencerminkan dia seorang yang sangat cerdas kayak gitu loh. Jadi Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya Saat. Di sini kita akan membahas tentang perpolitikan di Indonesia, yang mana belakangan ini sangat ramai, masih sangat panas, dan masih sangat menjadi perbincangan di entah itu di media sosial, entah itu di publik, entah itu di kalangan akademisi, entah itu di kalangan mahasiswa, dan entah itu di kalangan masyarakat bawah kayak gitu. Perpolitikan di Indonesia belakangan ini setelah debat kemarin ya, tentu menjadi perbincangan yang sangat konsen kayak gitu loh, yang mana ini tentu sangat penting untuk dikulik lagi kayak gitu, untuk dibahas lagi, sangat penting. Soalnya kan ini menyangkut tentang menyangkut keberlangsungan bangsa ini kan yang dipilih seorang capres dan cawapres kayak itu loh. Dan kualitas capres dan cawapres di sini juga perlu dipertanyakan dan juga perlu dikulik lagi, kayak dipilah-pilah lagi kayak gitu. Soalnya kan di debat capres kemarin kan kita juga juga bisa menilai lah siapa yang menguasai debat, siapa yang hanya emosi, siapa yang hanya menyerang secara personal, siapa yang tidak menguasai panggung debat kayak gitu kan, kita juga bisa melihat kayak gitu loh. Dan di sini beberapa survei itu kan mengatakan bahwasanya ada salah satu capres yang sangat tinggi, ada beberapa capres yang sangat rendah, dan ada beberapa capres yang biasa-biasa aja kayak gitu loh. Seperti halnya yang dikatakan oleh survei Litbang Kompas itu mengatakan bahwasanya elektabilitas atau kepuasan publik kepada Pak Ganjar itu meningkat secara drastis. Yang tertinggi itu Pak Ganjar, hampir 80% lah kepuasan kepada Pak Ganjar kayak gitu loh, entah itu menguasai debat, entah itu menguasai materi debat, dan entah itu menguasai data-data yang telah dikumpulkan kayak gitu tentang pertahanan dan keamanan. Dan Pak Ganjar di sini mendapatkan skor yang sangat telak, 79% kayak gitu, hampir 80%. Dan Pak Anies sekitar 71%, dan Pak Prabowo itu mendapatkan 46% atau berapa gitu loh, pokoknya di bawah 50% kayak gitu loh. Dan untuk Pak Prabowo sendiri itu ketidakpuasan dengan Pak Prabowo itu sebesar 50%, hampir 50%-nya kayak gitu loh. Coba bayangkan, seorang capres, seorang menhan, dan seorang militer yang menguasai materi debat tidak secara nyata itu yang ditampilkan di publik, yang dipertontonkan di publik ketika debat itu tidak menguasai sama sekali debat kayak gitu loh. Jadi Pak Prabowo juga terlihat sangat kagok, sangat emosi kayak gitu ketika diserang oleh Anies, ketika diserang oleh Ganjar juga, yang mana dipertanyakan data tentang indeks pertahanan kayak gitu, tentang tanah kayak gitu kan, juga sangat emosi, nggak bisa menyampaikan data-data yang valid kayak gitu loh. Dan Pak Prabowo sendiri juga nggak bisa memilah, nggak bisa memilih, dan juga nggak bisa membedakan kayak gitu loh, mana yang harus dirahasiakan, mana yang harus tidak dirahasiakan kayak gitu loh. Soalnya kan Pak Anies kalau Pak Ganjar Pak Anies kalau nggak Pak Anies ya Pak Ganjar itu mengatakan bahwasanya anggaran pertahanan kan harusnya ditampilkan di publik kayak gitu loh. Sedangkan Pak Prabowo sendiri mengatakan sebaliknya, harus dirahasiakan. Apa yang harus dirahasiakan kayak gitu loh. Maksudnya ini uang negara,
uang APBN masyarakat kayak gitu loh, harus ditampilkan, anggaran yang dikeluarkan harus disampaikan kepada publik kayak gitu loh. Beda lagi kalau itu pertahanan tentang taktik, kayak alutsista mana yang harus dipergunakan itu dirahasiakan juga nggak apa-apa. Ini menyangkut tentang APBN kayak gitu loh, jadi ya harus ditampilkan. Dan satu lagi, ketika Pak Prabowo juga kayak bipolar politik kayak gitu loh, kayak emosinya gampang berubah kayak gitu loh. Ketika di debat itu nggak bisa ngapa-ngapain, ketika di panggung debat nggak bisa berbicara tentang tentang pertahanan yang sangat valid kayak gitu, tentang apa yang menjadi konsen dia tidak ditampilkan dengan baik kayak gitu. Ketika di panggung debat pun Pak Prabowo juga tidak secara tidak secara masif menampilkan bahwasanya dia tuh seorang menhan kayak gitu loh. Jadi itu yang sangat disayangkan kayak gitu loh. Dan ketika di luar debat Pak Prabowo sendiri kayak emosinya menjadi berubah drastis kayak gitu loh, kayak mengidap bipolar kayak gitu loh. Jadi emosi yang seperti itu ya tidak harus ditampilkan secara nyata kayak gitu loh. Pak Prabowo mengatakan bahwasanya juga menghina Pak Anies, itu mengatakan bahwasanya Anies itu Anies itu goblok, Anies itu tolol kayak gitu ya. Seorang capres, seorang menhan, seorang negarawan ya memangnya pantas mengatakan hal semacam itu kayak gitu loh, di depan relawan, di depan publik, di belakang Pak Anies. Soalnya kan harusnya kalau Pak Ganjar itu benar, Pak Ganjar itu data yang disampaikan oleh Pak Anies itu benar, harusnya ya dibantah saat debat kayak gitu loh, nggak dibantah setelah debat kayak gitu loh. Dan ini menurut saya aneh aja kayak gitu loh. Pak Prabowo yang sangat emosi, Pak Prabowo yang sangat memberikan statement yang sangat kurang memuaskan kayak gitu, dan menjadikan dia sebagai capres yang mempunyai kepuasan publik yang sangat rendah kayak gitu ya. Ini menandakan bahwasanya calon pemimpin kita ya harus lebih baik dari itu, dan Pak Ganjar memiliki hal itu. Dia menyampaikan data yang sangat valid, yang sangat sesuai data Kementerian Pertahanan, sesuai data dengan Pak negara-negara kayak gitu, sesuai data dengan pemerintah kayak gitu kan, juga sangat perlu diperhitungkan lagi kayak gitu loh. Jadi Pak Ganjar di sini juga masyarakat di sini juga harus melihat hal ini secara nyata, terutama anak-anak muda yang harus memiliki kecerdasan, memiliki pengetahuan yang harus bisa memilah mana yang pemimpin yang sangat baik itu seperti apa, pemimpin yang sangat menguasai debat, menguasai data-data itu seperti apa kayak gitu. Jangan hanya banyak bicara, jangan hanya banyak emosi kayak gitu. Jadi ya kita sebagai anak muda harus bisa memilih, dan Pak Ganjar adalah pilihannya kayak gitu loh. Dia seorang negarawan, dia seorang pengalamannya juga tidak bisa diremehkan kayak gitu. Jadi ya harus bener-bener bisa mencerna kayak gitu loh. Soalnya kan beberapa belakangan ini juga ada bisa dikatakan buzzer 02 yang melakukan manuver yang sangat menjijikkan menurut saya, dengan drama-drama nangis kayak gitu, drama-drama yang sangat tidak mencerminkan dia seorang yang sangat cerdas kayak gitu loh. Jadi di sini juga ya sekali lagi masyarakat, anak-anak muda, dan entah itu di pelosok atau mediana harus bener-bener jeli lah
memilih pemimpin kita kali ini.